Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memberikan materi tentang teknologi. Yang pertama, ada pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Selanjutnya ada definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Capra, teknologi adalah pembahasan sistematis atau atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini sesuai dengan literatur Yunani yang mengacu pada kata tekne yang artinya wacana seni. Yang kedua, menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Yang ketiga, menurut Gary J. Engelin, teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara sistematis serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Yang keempat, menurut Jacques Ellul, teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Yang selanjutnya yaitu menurut Meyerso, teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Yang keenam, menurut Purbahawaja Harahap, penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dan teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industri tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi. Yang pertama, teknologi bidang informasi. Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri atas perangkat lunak dan keras yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang kedua, teknologi bidang komunikasi. Teknologi ini membantu manusia untuk berkomunikasi antar sesamanya dengan menggunakan perangkat tertentu. Contohnya email, smartphone, aplikasi pesan singkat. Yang ketiga, teknologi bidang transportasi. Teknologi transportasi merupakan perangkat yang membantu manusia dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran teknologi ini membuat mobilitas manusia lebih efisien. Contohnya kereta api, pesawat, kereta listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, teknologi bidang pendidikan. Jenis teknologi ini diciptakan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Contohnya, metode pengajaran, alat laboratorium, pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Yang kelima, teknologi bidang kesehatan. Jenis teknologi ini digunakan dalam kegiatan medis. Teknologi
Kesehatan atau medis memiliki cakupan yang sangat luas. Inovasi teknologi di bidang ini bermanfaat untuk memelihara kesehatan manusia, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat pemulihan. Yang keenam, teknologi bidang konstruksi. Jenis teknologi ini berhubungan dengan alat dan cara yang digunakan dalam membangun struktur bangunan, baik dari struktur dasar atau tingkat lanjutan. Yang ketujuh, teknologi bidang pertanian. Di bidang pertanian atau agrikultur juga menggunakan teknologi berupa mesin atau teknik budidaya tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pertanian. Contohnya, traktor, alat pengering hasil panen, mesin pemilih bibit, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, teknologi bidang arsitektur. Teknologi arsitektur adalah komponen dari rekayasa bangunan dan arsitektur yang berhubungan dengan metode konstruksi, desain bangunan, dan bahan bangunan. Teknologi ini diperlukan untuk keperluan desain bangunan baik interior ataupun eksterior. Yang kesembilan ada Artificial Intelligence atau AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang ditujukan oleh mesin. Teknologi ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu seperti matematika, filsafat, ekonomi, komputer, teknik, psikologi, ilmu saraf, dan teori kontrol. Yang ke-10, teknologi bidang bisnis. Teknologi dalam bidang bisnis ini merupakan penerapan beberapa ilmu seperti sains, teknik, data, dan informasi. Teknologi dalam bidang bisnis dapat membantu bisnis kecil dan UMKM, sehingga usaha tersebut bisa bersaing dengan usaha yang sudah besar. Yang selanjutnya ada dampak positif kemajuan teknologi. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi. Ditemukannya teknologi WWW, World Wide Web, telah mengubah pola komunikasi di dunia, karena informasi dari seluruh dunia tersedia secara luas dan bebas di internet. Hal ini membuat semua informasi mudah diakses di mana saja dan kapan saja, semua berkat teknologi modern dan raksasa komputer seperti Dell, IBM, Apple, dan lain-lain. Seseorang dapat membaca buku dalam kenyamanan tempat tidur dengan secangkir kopi. E-book tersedia di internet untuk tujuan ini. Teknologi modern telah menggantikan radio dengan televisi, dan sekarang bahkan televisi sudah digantikan menjadi LCD dan LED. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menciptakan sumber informasi yang lebih andal. Semua ini hanya mungkin karena teknologi. Yang kedua, ada menghemat waktu. Pada zaman yang serba maju dan modern ini, kita dapat mencari tempat tertentu dan bahkan menemukan tujuan secara spesifik. Teknologi yang digunakan untuk melakukan pencarian tempat tersebut adalah Google Maps. Dengan memanfaatkan Google Maps, kemudahan ini untuk mencari lokasi secara tepat. Aplikasi buatan Google tersebut sangat membantu untuk melakukan navigasi pada daerah yang belum pernah kita ketahui. Yang ketiga, ada menghemat pengeluaran. Salah satu tujuan utama teknologi adalah membuat segala sesuatu lebih murah dan lebih terjangkau bagi orang-orang. Oleh karena itu, teknologi memangkas proses bisnis yang cenderung panjang dan berbelit. Hal tersebut membuat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pengguna lebih kecil dan lebih efisien. Contohnya, penggunaan kasir manusia bisa digantikan dengan kasir mesin. Selain itu, penggunaan e-card untuk melakukan pembayaran pada jalan tol. Yang keempat, inovasi di berbagai bidang. Teknologi benar-benar telah menghasilkan digitalisasi dan modernisasi di berbagai bidang, baik itu bidang kedokteran atau pertanian atau elektronik. Teknologi telah menghasilkan revolusi global. Teknologi yang lebih baik dalam bertani telah menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih sehat. Teknik pertanian layar membutuhkan lebih sedikit ruang dan menghasilkan lebih banyak makanan. Kesehatan hewan yang lebih baik menjamin hasil yang lebih banyak dari produk susu dan unggas.
Sektor kesehatan ini juga mendapat banyak manfaat dari ledakan teknologi. Bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker memiliki obat yang tepat sekarang. Yang kelima, ada teknologi untuk komunikasi. Pada era teknologi, komunikasi menjadi sangat mudah bagi orang untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Ponsel adalah contoh terbaik dari teknologi komunikasi. Melalui ponsel, orang dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan orang, teman, dan kerabat di seluruh dunia dengan sangat mudah dan dengan biaya yang lebih murah. Yang keenam, ada digitalisasi transaksi dan administrasi bank. Perbankan juga mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sekarang teknologi digunakan di setiap bank. Tujuan utama teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaan masyarakat, dan karena teknologi perbankan menjadi sangat mudah memudahkan masyarakat. Transaksi online dan mesin ATM sangat memudahkan orang untuk melakukan transaksi apapun dari rumah mereka atau dari mesin ATM manapun. Yang ketujuh, muncul hiburan berbasis teknologi. Teknologi juga berkembang pada sektor hiburan. Ada banyak perangkat teknologi modern yang digunakan untuk hiburan. PlayStation digunakan untuk bermain video game, komputer, ponsel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lain. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan internet. Yang kelima, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.